Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 18 Agustus 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan, kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas istirahat malam yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan. Bantulah kami hari ini agar selalu menyadari kehadiran-Mu di tengah kami. Menyadari bahwa Engkau selalu mengundang kami untuk masuk dan tinggal dalam persekutuan bersama-Mu. Bantulah kami juga agar mampu mewartakan kehadiran-Mu bagi sesama kami lewat aksi-aksi nyata kasih kami. Kami mohon semuanya ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang dibaptis, kita semua pengikut Tuhan adalah orang terpanggil. Kita percaya itu, kita adalah orang terpanggil.
Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan sendiri yang menganugerahkan panggilan kepada kita untuk mengikuti Dia. Dan ini adalah anugerah atau karunia besar yang harus selalu kita syukuri. Pertanyaannya, bagaimana kita mensyukuri kenyataan bahwa kita terpanggil? Bagaimana kita mensyukuri itu? Mensyukuri karunia, anugerah bahwa kita terpanggil. Jawabannya hemat saya adalah dengan berjuang agar kita juga terpilih. Jadi bukan hanya terpanggil, tetapi juga terpilih. Kita berjuang untuk juga nantinya terpilih. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bagaimana bentuk perjuangan kita agar menjadi terpilih? Pertama, kita harus menyadari bahwa setiap hari sebagai umatnya, Allah itu Dia selalu undang kita. Dia undang kita umatnya untuk terlibat dalam perwujudan kerajaannya di atas muka bumi ini. Allah mengundang kita untuk berpartisipasi. Dia tidak ingin kita diam-diam saja. Dia ingin kita aktif, berpartisipasi lewat membagikan kasih. Kita berpartisipasi lewat perbuatan-perbuatan baik kita yang tiada batas atau terus-menerus. Dengan perbuatan kasih dan perbuatan baik kita itu bukan saja sebagai bentuk partisipasi kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, tetapi juga sebagai bentuk persiapan kita untuk kemudian nanti masuk dalam kerajaan surga, dalam perjamuan nikah di surga, dalam perjamuan bersama Allah, hidup dalam persatuan nyata, real bersama Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita harus jujur juga mengakui bahwa terkadang sulit untuk berpartisipasi seperti yang baru saja saya jelaskan di atas. Mengapa? Karena kita sering egois, karena kita sering melupakan status kita, identitas kita sebagai yang terpanggil. Kita lupa bahwa kita juga harus berjuang supaya menjadi yang terpilih. Yesus katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yaitu karena kita egois. Kita lupa bahwa kita ini terpanggil yang harus berjuang supaya juga terpilih. Kita begitu sibuk dengan dunia kita sendiri, tanpa mau menyadari kehadiran Allah di tengah kita dan menyadari panggilannya buat kita untuk berpartisipasi dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kita sering tidak peduli. Dan itu terlihat ketika kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Allah. Kita merasa kita tidak memerlukan orang lain. Kita merasa bukan kewajiban kita untuk menolong orang lain atau berbuat baik pada orang lain. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kenyataan pahit itulah yang ada dalam kita orang-orang beriman. Karena itu bacaan-bacaan suci hari ini mengundang kita untuk bertobat, mengundang kita untuk memperbaharui diri. Kita baharui diri dengan karunia rahmat Tuhan, dengan roh Tuhan sendiri, dengan bantuannya. Agar kita bukan hanya terpanggil, tetapi juga nantinya terpilih. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum. Salam buat Anda semua dari Soferdi, Jakarta.